Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sista Hadrana, Nabila Sungkar, dan Esta Muharam, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut, yang akan menjelaskan tentang dividen policy atau kebijakan dividen. Keuntungan perusahaan yang didistribusikan ke pemegang saham biasa disebut dividen. Dividen dibayarkan dalam bentuk uang tunai dan biasanya setiap kuartal sekali. Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba yang ditahan dan tidak dari modal yang diinvestasikan seperti modal saham atau agio saham. Umumnya, lebih stabil keuntungan perusahaan, lebih teratur pembayaran dividennya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen: 1. Tingkat pertumbuhan perusahaan. 2. Perjanjian yang membatasi. 3. Profitabilitas. 4. Stabilitas pendapatan. 5. Pemeliharaan kendali. 6. Tingkat leverage finansial. 7. Kemampuan pendanaan ekstern. 8. Ketidakpastian. 9. Umur dan ukuran. 10. Denda pajak. Kontroversi. Gordon dan kawan-kawan yakin bahwa arus kas perusahaan yang mempunyai dividen payout ratio rendah akan dikapitalisasi dengan tingkat yang lebih tinggi, karena investor akan merasa keuntungan modal dari penahan laba akan lebih beresiko dibanding dividen. Dividen saham. Dividen saham adalah penerbitan lembar saham tambahan kepada pemegang saham. Dividen saham dapat diumumkan ketika posisi kas perusahaan tidak mencukupi dan atau apabila perusahaan ingin cepat-cepat memperdagangkan lebih banyak lagi sahamnya dengan menurunkan harga pasarnya. Lanjut, ada pemecahan saham. Pemecahan saham melibatkan penerbitan sejumlah besar saham tambahan dan mengurangi nilai nominal saham secara proporsional. Adapun perbedaan dan kesamaannya: adanya dividen saham, laba yang ditahan menjadi berkurang dan ada pembagian saham pada pemegang saham. Sedang adanya pemecahan saham, jumlah lembar saham yang beredar bertambah, tetapi tidak memperkecil laba yang ditahan. Yang kedua, adanya dividen saham, nilai nominal saham tetap sama, tidak mengalami perubahan. Sedang adanya pemecahan saham, nilai nominal saham berkurang secara proporsional. Dan untuk kesamaannya, tidak ada pengeluaran uang, jumlah lembar saham yang beredar bertambah, ekuitas pemegang saham tetap sama, tidak berubah. Pembelian kembali saham, treasury stock, adalah nama saham yang sebelumnya telah diterbitkan dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Treasury stock merupakan alternatif pembayaran dividen. Oleh karena saham yang beredar akan menjadi lebih sedikit setelah saham dibeli kembali, maka earnings per share akan meningkat. Dengan asumsi laba neto dipertahankan konstan, kenaikan earnings per share dapat mengakibatkan harga pasar per lembar saham lebih tinggi. 1. Apabila ada kelebihan arus kas yang dipertimbangkan hanya sementara, manajemen lebih senang membeli kembali saham daripada membayar dividen yang lebih tinggi yang dirasa tidak dapat dipertahankan. Yang kedua, treasury stock dapat digunakan sebagai dasar stock options. Yang ketiga, manajemen lebih senang membeli kembali saham perusahaan daripada membayar dividen karena dari segi pajak lebih menguntungkan. Yang keempat, treasury stock dapat dijual kembali di pasar jika memerlukan tambahan dana. Kerugian akibat dari pembelian kembali saham bagi pemegang saham: harga pasar saham lebih bermanfaat kalau diakibatkan dari dividen daripada kalau diakibatkan dari pembelian kembali saham. Treasury stock dapat dibeli dengan harga yang sangat tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang masih tersisa. Harga yang lebih tinggi dapat terjadi kalau aktivitas saham dibatasi atau kalau sejumlah besar saham dibeli kembali. Berikutnya ada kerugian akibat dari pembelian kembali saham bagi manajemen. Jika investor merasa bahwa perusahaan yang merencanakan membeli kembali saham tersebut disebabkan manajemen tidak mempunyai kesempatan berinvestasi yang lebih baik, maka penurunan harga pasar saham akan terjadi. Jika pembelian kembali saham menunjukkan adanya manipulasi harga saham di pasar, maka perusahaan akan bermasalah dengan pasar bursa efek. Lebih lanjut, jika kantor pelayanan pajak menyimpulkan bahwa pembelian kembali saham dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak atas dividen. Terima kasih.